Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ana Juliana Brutarigan, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Sibolangit, guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Deli Serdang, dan pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Sebagai seorang guru, sejatinya kita memberikan keleluasaan kepada murid dan menciptakan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar mereka dengan memperhatikan profil atau gaya belajar, kesiapan dan minatnya. Namun, hal tersebut kerap kali terabaikan. Saya sendiri masih memberi perlakuan yang sama kepada semua murid di dalam satu kelas. Saya memberikan pembelajaran dengan konten, proses dan produk yang sama terhadap semua murid. Murid dengan gaya belajar kinestetik seringkali harus mengikuti gaya belajar visual ataupun auditori dan begitu sebaliknya, sehingga murid merasa terpaksa dalam belajar. Hasilnya, murid menjadi frustasi dan berakibat pada rendahnya motivasi belajar dalam belajar bahasa Indonesia, sehingga tak jarang mereka enggan mengikuti pembelajaran dan malas mengerjakan tugas yang diberikan. Tentunya hal ini berdampak terhadap hasil belajar yang rendah. Padahal mempelajari bahasa Indonesia merupakan hal yang penting bagi murid, karena bahasa Indonesia merupakan media penyampai ilmu pengetahuan lainnya. Untuk itu, perlu sebuah strategi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan profil belajar atau gaya belajar, kesiapan dan minat mereka. Adapun strategi tersebut yakni dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan situasi tersebut, akhirnya saya melakukan praktik baik, yakni mewariskan budaya melalui teks prosedur dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam praktik baik ini, saya mengintegrasikan pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks prosedur dengan penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini saya lakukan selain untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 SMP Negeri 2 Sibolangit, juga sebagai upaya mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, langkah awal yang saya lakukan yakni melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan profil atau gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat murid. Untuk memperoleh pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil atau gaya belajar murid, saya melakukan observasi terhadap data murid serta melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan menjawab angket yang berjumlah 20 soal pada awal tahun pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, dari 32 murid, terdapat 18 murid memiliki profil belajar visual, 8 murid memiliki profil belajar auditori, dan 6 murid memiliki profil belajar kinestetik. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, hal ini saya lakukan melalui 2 tahap. Yang pertama yakni, sebelum memasuki materi baru, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif berupa tes formatif atau tes prasyarat dengan jumlah 10 soal. Berdasarkan asesmen tersebut, dari 32 murid, terdapat 7 murid yang siap untuk belajar, 13 murid mulai siap, dan 12 murid belum siap untuk belajar. Selanjutnya, hal kedua yang saya lakukan yakni, saat akan memulai pembelajaran di kelas dengan menggunakan emoticon untuk memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, saya lakukan dengan tanya jawab. Berdasarkan asesmen tersebut, dari 32 murid, terdapat 13 murid minat kuliner khas daerah, 9 murid minat alat musik daerah, dan 10 murid minat tarian daerah. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini dimulai dengan kegiatan rutin seperti memberi salam, berdoa, dan tepuk belajar Pancasila. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila pada diri murid. Selanjutnya, saya meminta murid menyampaikan perasaannya dengan memilih dan menunjukkan emotikon di meja masing-masing. Lalu saya berkeliling dari satu meja ke meja lain untuk mengamati bagaimana perasaan murid saat itu.
Dengan demikian, saya dapat mengetahui kondisi serta kesiapan murid untuk belajar. Pembelajaran kita terdahulu tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Anak Ibu. Ya, silakan Kak Usti. Selanjutnya saya melakukan apresiasi terhadap pembelajaran terdahulu, lalu menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Kembali melanjutkan materi kita terkait dengan teks prosedur, namun kita lebih kepada membuat simpulan. Menyimpulkan teks prosedur itu ada yang bisa didengar dan dibaca sesuai nanti dengan minat anak ibu seluruhnya. Kita sudah membagi 3 kelompok ya, sesuai dengan minat kamu masing-masing. Nah, yang pertama ada di kelompok tarian. Murid diminta duduk sesuai dengan kelompoknya berdasarkan minat yang sudah dipilih pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga ada di kelompok musik. Selanjutnya, murid diminta untuk mengerjakan LKPD yang dibagikan baik itu melalui A-Group maupun dibagikan secara langsung. Materi yang disajikan dalam LKPD pun disesuaikan dengan minat murid. Dalam proses mengerjakan LKPD, murid diberikan keleluasaan untuk mencari berbagai sumber referensi, baik berbentuk cetak maupun elektronik. Dalam proses belajar, murid yang mengalami kesulitan dan kurang paham dapat bertanya kepada teman mereka yang sudah memang siap belajar dan mampu memahami materi tersebut, dan yang kurang memahami, yang belum paham dan belum siap dapat bertanya langsung kepada guru. Referensinya dari buku ya. Nah, apa tadi yang mau kamu tanya? Ya. Dalam menghasilkan produk belajar, murid juga diberikan keleluasaan sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Produk ini dapat berupa rekam suara, berupa video, berupa infografis, dan berupa poster. Selanjutnya, murid diberikan keleluasaan untuk mempresentasikan produk yang telah dikerjakannya sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Pada saat kelompok lain presentasi, maka kelompok lain aktif memperhatikan dan memberikan umpan balik. Oke, berikan tepuk tangan. Menurut saya dari hasil presentasinya sudah cukup baik karena di situ dia sudah menerangkan bagaimana cara memainkannya. Harapan saya semoga keterikatan ini dapat kita warisi. Bisa juga meningkatkan ya profil pelajar Pancasila dalam diri kita ya anak ibu ya. Di tengah pembelajaran, saya memberikan ice breaking kepada murid agar mereka tetap fokus dan tetap semangat dalam belajar. Pada akhir pembelajaran, murid melakukan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan murid dalam memahami pembelajaran yang telah dilakukan. Sebelum pembelajaran berakhir, murid diminta menyampaikan refleksinya terhadap pembelajaran yang telah dilalui. Bisa mengerjakan tugas dengan sesuai dengan menurut saya. Saya sangat senang. Saya pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sangat menyenangkan sekali Dokter. Harapan saya semoga dapat pulang kembali. Dari pembelajaran ini saya lebih mudah memahami itu apa itu mengenai teks tersebut. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan, yakni mewariskan budaya melalui teks prosedur dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas 72 SMP Negeri 2 Sibolangit. Semoga menjadi inspirasi. Marilah menjadi guru yang dapat memberikan keleluasaan kepada murid dan menciptakan pembelajaran sesuai kebutuhan belajarnya, dengan memperhatikan profil atau gaya belajar, kesiapan dan minat mereka. Karena pada hakikatnya pendidikan adalah memfasilitasi kebutuhan belajar murid, sehingga tercipta merdeka belajar yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila.